Nah, yang ada mereka sudah tidak mau terima telepon saya. Yosua TU pun sudah tidak membalas WhatsApp saya, ya. Saifuddin pun sudah diblok. Heri Ikim pun tidak, saya telepon, saya WhatsApp nggak dijawab. Jadi kalau ditanya kan aneh. Menyelesaikan dong apa yang mau diselesaikan, telepon aja nggak bisa. Trio kuek-kuek itu salah. Ya, salah strategi, ya. Salah strategi malah jadi kalap. Kemudian kita dikatain zombie, ya, yang ikut di Zoom. Memangnya zombie itu bisa berdiakonia, bisa penginjilan, bisa membuat buku Pancasila. Zombie yang seperti itu aneh Pak Paul. Itu temannya Pak Paul. Ya, saya katakan ya, saya nih yang dengar nih di YouTube maupun di Zoom, saya dari 2017 sudah kenal Pak Paul. Lisoi lalu Ibu Spencer nih, Ruth Spencer. Ibu Lisoi dulu. Ya. Silakan Ibu Lisoi. Halo. Shalom Ibu Lisoi. Salam Pak Paul. Salam. Shalom semuanya. Pak Paul, sesuai dengan judul ini, kalau ada yang menyarankan untuk stop menyuarakan tentang Muhammad KC, itu mimpi, Pak, mimpi. Nggak akan ada yang mau ya. Hah? Pada umumnya YouTuber Kristen waras, sadar. Ya betul Pak. Jadi mimpi itu orang itu siapapun itu. Tapi saya tahu orangnya dan Pak Paul tahu orangnya. Ya ada kok di YouTube. Itu teman Pak Paul. Teman yang nggak setia. Kalau saya setia. Ya Pak, trio kuek-kuek ini agak aneh-aneh ya. Buat gosip. Gosip saya katakan Pak. Gosip. Ya. Karena apa? Di YouTube mereka menggosip ya. Salah satunya apa? Salah satunya katanya Pak Paul buron, ya. Yang kedua juga yang ikut-ikut Zoom di sini adalah zombie katanya, ya. Gosipnya pengacara tuh. Kita zombie. Berarti saya zombie dong. Sekenal apa dia dengan saya? Dengan Pak Putih, dengan Pak Jenderal. Banyak orang di sini, Pak Raja Uti. Susu kuda, semua. Ya. Jadi kalau ada yang menyarankan begitu, itu mimpi saja dia itu. Mimpi ke laut aja. Nggak akan ada yang menuruti dia. Tetap akan kita suarakan mengenai kasus Muhammad KC. Ya. Sebenarnya, ya, trio kuek-kuek itu salah. Ya, salah strategi. Ya. Salah strategi malah jadi kalap ya, buat gosip segala ya. Di situ saya lihat di YouTube-nya itu, temannya Pak Paul itu, mereka menggosipkan Pak Paul buron ya. Saya yang tidak pengacara saja pun tahu istilah itu ya. Udah sekalian aja si David Wood mereka katakan buron. Itu sama saja. Bodoh kan? Kita ini bukan pengacara, tapi tahu menempatkan kata-kata itu. Apa yang didikan apa seperti itu? Pak Joshua TU itu juga aneh saya lihat ya Pak ya. Memediasi yang gosip-gosip seperti itu. Ya, kemudian kita dikatain zombie, ya, yang ikut di Zoom. Memangnya zombie itu bisa berdiakonia? Bisa penginjilan, bisa membuat buku Pancasila. Zombie yang seperti itu aneh Pak Paul. Itu temannya Pak Paul. Ya saya katakan ya, saya nih yang dengar nih di YouTube maupun di Zoom, saya dari 2017 sudah kenal Pak Paul. Kenapa sampai sekarang saya ikut? Karena seperti yang pernah saya katakan, bahwa Pak Paul on track. Kalau tidak on track, saya mungkin nggak ikut di Zoom ini.
Gitu loh. Biar si Martin tahu dan pengacaranya itu yang lain, Pak. Ya, mungkin Martin itu gini loh, Pak. Martin itu mungkin masih sangat muda ya. Dia nggak tahu bercakap-cakap yang baik ya. Mengatain kita zombie. Jenderal Tobing dikatain zombie. Ya kan? Zombie apa? Gitu loh Pak Paul. Biarin saya ngoceh, saya ngomel sama dia biar dia denger. Ya Pak ya. Penempatan kata itu, katanya itu tidak benar loh Pak Paul. Mengatakan zombie, mengatakan buron. Dia seorang pengacara. Ya kan? Ya terus, ya dia janganlah begitu. Dia masih sangat muda. Yang di sini kan, yang ikut di Jumpa Paul itu kan orang-orang yang sudah dikatakan udah tua-tua lah sebagian besar ya Pak ya. Ada yang udah pensiun ya. Dibandingin si Martin, dia masih adik-adikan lah. Mungkin masih hitungan anak kali dari Pak Jenderal, Pak Putih, Sita semua ya. Jangan jalah seperti itu. Ya kita di sini, maksud saya begini loh Pak Paul, yang lebih berkepentingan sebenarnya dengan Yayasan Pancasila misalnya, dengan semua program-program kita adalah kita yang di Indonesia ini. Ya, janganlah kita terpecah-pecah. Kalau Pak Paul mah udah enak di sana. Ya kan? Kalau kita terancam terus, tidak tertutup kemungkinan kita keseleo lidah. Ngomong ya salah gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan saya juga salah protes misalnya dengan toa sebelah saya yang selalu mengganggu anak saya sekolah. Ya bisa jadi bernasib seperti Meliana misalnya. Yang membantu siapa? Kita sama kita kan? Kita sama kita yang saling support. Ini malah ada yang aneh-aneh. Yang hidupnya di Indonesia. Ya harusnya kita saling bergandengan tangan. Nah harusnya kayak model Pak JT ini, itu yang harus dia sarankan. Bukan stop menyuarakan Muhammad Kacé. Dia harus menyarankan agar kita ini senasib sepenanggungan. Kita ini kelompok yang sering teraniaya, terdiskriminasi. Mari kita bergandengan tangan. Harusnya begitu. Bukan menggosip. Menggosip yang nggak benar. Gitu loh Pak Paul. Biarin biar didengar sama si pengacara sama Pak Martin. Sekaligus sama Pak Saifuddin Ibrahim. Pasti gitu dong. Ya udah nggak benar Pak Paul gitu loh. Jadi kalau mereka menginginkan di stop tentang Muhammad Kacé, tidak akan ada yang mau stop untuk bersuara tentang Muhammad Kacé. Karena kita masih merasa dan masih sadar dan waras. Karena kita tahu kita tinggal di Indonesia. Yang bisa jadi kita bernasib sama seperti Muhammad Kacé atau Polinaris. Itu loh Pak Paul. Jadi dia dengar sama pengacara sama Pak JT ini. Pak JT mimpi Pak JT ya. Termasuk pengacara ya. Itu aja menurut saya Pak Paul. Makasih. Saya jadi ngotot jadinya. Iya ya, jadi yang di sini itu ya kalau Pak Jenderal Tobing dianggap zombie, Pak Putih dianggap zombie, Pak Laksamana Ponto dianggap zombie, Ibu Koni dianggap zombie. Saya juga lagi mikir ya. Emang Pak Laksamana Ponto itu orang bodoh. Tiap hari telepon saya, ya Pak Junias Tobing, Pak Putih, ya tapi nggak apa-apa, ya. Kan yang penting kita memberikan buah, iya kan, ya. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Firman Tuhan bilang begitu ya. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Kenapa sih saya colokkan ini diakonia ini ke mata kalian semua, para pendeta? Karena pendeta udah nggak tahu malu semua, ya. Nggak tahu malu cari duit, ya, cari duit dari perpuluhan, masih tipu-tipu, kalau nggak perpuluhan masuk neraka, ya, harus pakai jam tangan sampai miliar-miliar. Nah, makanya harus dikasih tahu. Dikasih taunya caranya begini, loh kalau gitu Pak Paul itu kasih tangan kanan, tangan kiri, lihat dong, itu urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan Anda. Kok jadi Anda menghakimi saya? Itu urusan saya dengan Tuhan, bukan yang ngasih rezeki saya, yang ngasih pahala saya itu bukan kalian, tapi Tuhan. Yang tahu hati saya itu Tuhan.
ya. Tapi kalau yang jelas, kalau pendeta pakai jam tangan 15 miliar itu pendeta sesat. Yang akan menyesatkanmu nanti. Ya, orang yang mencintai dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, itulah cinta akan dunia itu musuh Allah. Dan itu teladan itu yang Anda sedang panutin sekarang. Akhirnya kedan dan kabeh jemaatnya balap masalah duit gegeran terus. Kalau kita mana gegeran, digegeri, iya. Bukan kita gegeran, jangan kata saling itu di kita nggak ada, kita nggak saling. Ya, kita hanya nggak saling, kita nggak ada saling karena kita tetap mengasihi mereka, kita tetap support Pak Saifuddin, tetap Yosua Tewu, tetap Heri Ikim, tetap kita bantu, kita support. Yang ada mereka sudah tidak mau terima telepon saya. Yosua Tewu pun sudah tidak membalas WhatsApp saya, ya. Saifuddin pun sudah diblok, Heri Ikim pun tidak, saya telepon, saya WhatsApp nggak dijawab. Jadi kalau ditanya kan aneh, menyelesaikan dong, apanya mau diselesaikan, telepon aja nggak bisa. Loh, setiap kali saya mau ke sesuatu, saya itu orang yang suka langsung to the point ke orangnya. Saya itu nggak pernah sungkan nelpon orang komplain loh. Dari saya kecil sampai sekarang nggak pernah sungkan. Kalau sama to the point orangnya, sampai orang itu ngeri-ngeri sedap. Kalau sama saya, kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Istri saya masih sering kaget sampai hari ini. Kalau saya bilang nggak suka, saya bilang nggak suka, gitu ya. Nggak suka tutup begitu ya. Nah, makanya teman-teman di Munpaki itu sudah ngerti kalau lagi pelayanan iya enggak langsung cepet. Karena kita juga nggak sungkan kalau kita minta tolong, ya kita nggak sungkan gitu loh. Bukan kita nggak jaga perasaan orang. Jadi orang itu jangan apa-apa sentimental, tersinggungan, melankolis, melamun lantaran itunya sipilis kan. Lantaran titik sipilis kan, melankolis itu kan. Melankolis, jangan. Ya jangan. Harga diri, apa segala macam. Harga diri kita hanya Yesus. Nah, ya. Jadi jangan mau di framing hal yang begitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini Ibu Liso ini luar biasa ini ya. Ini teman saya Ibu Liso dari lamanya, dari 2015. Dari Facebook dulu toh. Dari Facebook dulu, 2016, 2017 kita ketemu baru. Oke, Ruth Spencer, lanjut. Silakan Bu Ruth. Ruth, dinyalakan Shalom Pak Paul. Shalom Ibu Ruth. Aduh, saya senang sekali akhirnya bisa Pak Paul ketemu Pak Paul karena Luar biasa. udah berapa bulan saya nyari sampai ketemu Pak Putih. Pak Putih yang kasih tahu saya. Loh, ini Pak Putih untuk- juga di biang kerok juga nih. join Ternyata nih Zoom Pak Pendeta ini. Putih ini. Aduh, luar Luar biasa. biasa. Terima kasih saya bisa gabung. Pak Paul, ini permasalahannya itu suami saya itu pendeta jalanan Pak Paul, tapi bukan di Indonesia, di Texas. Oh, Ya, pelayanannya di Texas, dia melayani drug addict, homeless, semua yang di jalanan. Jadi dia melayani jalanan. Cuma sekarang itu dia disable. Jadi dia nggak bisa kerja lagi untuk mensupport pelayanannya. Dia itu disable, memang di Amerika ada SS untuk disability. Dia udah apply tapi belum disetujui sampai sekarang. Nah, itu yang saya mau minta bantuan dari Pak Paul. Mungkin Pak Paul punya branch di Texas yang dia bisa gabung. Pak Matias Masalahnya dia tambah. nggak bisa melayani sekarang. Pak Matias tambah nanti saya kontak. ya, Kenapa ini Pak dengan Putih? Ya, teman-teman. Pak Matias tambah nanti bisa bantu Bu. Saya nanti tinggal minta data suami Ibu di Texas. Ponakan saya ada juga di Texas, nanti bisa bantu Bu. Nini Rob. Oke. Ya, nanti tinggal Soalnya dia kepengen terus gitu loh pelayanannya, Iya. tapi dia Sebenarnya ada nggak banyak mampu. cara sih, itu ada banyak cara ya untuk yang disable apa sih itu. Karena gini ya, lawyer saya yang pertama ya Rex, itu ya, yang di Jerman itu ya, sebelum saya pindah provinsi itu ya, itu disable loh orangnya loh. Oh, Dia disable. Oke. Tapi tahu nggak apa yang dia itu jalan itu harus pakai kursi yang ada rodanya, yang
itu loh, kaki 5 tapi itu pakai roda. Kalau di sini kan pakai roda itu didorong begitu kan. Dia disable. Jadi tulangnya itu kalau jatuh dikit langsung patah dia. Oh. Nah, terus dia udah operasi di mana-mana ya, badannya itu penuh dengan pisau bedah semua tuh. Udah disable lah pokoknya. Baca aja dia harus begini. Bacanya itu harus ditempelin begitu. Jadi saya yang bantu urus ininya dia ya, komputernya dia waktu itu rusak, tak benerin semua, kasihan ya. Dia ngangkat WhatsApp aja dia bingung, ya kan? Kalau udah settingannya hilang karena dia nggak bisa lihat matanya. Nah, tapi itu lawyer untuk keimigrasian yang luar biasa. Jadi dia kalau lagi sidang itu, walaupun dia disable gitu, dia kalau lagi sidang itu, wah keren itu, ya kan? Walaupun disable. Dia benar-benar disable, tingginya juga dia pendek juga ya, sama saya tuh tinggi saya, dia cuma sepundaknya saya dia tingginya, karena disable itu tadi kan, jadi cacat dari kecil. Tetapi dia tahu nggak, dia itu nginjirin orang-orang ini ya, refugee. Wah itu banyak tuh refugee yang dibawa kepada Yesus tuh sama dia tuh. Hebat sekali nih. Nah itu si Horst Smith dulu pernah tampil di sini. Horst Smith pernah sharing tentang. Kalau suami saya itu disable-nya karena injured, Pak Paul. Jadi tadi dia bekerja, makanya dia bisa pelayanan di jalan karena dari hasil pekerjaan dia. Tapi setelah itu dia injured di pekerjaan, jadi belakangnya itu saraf belakang kejepit, nggak bisa jalan jauh. Itu disable-nya dia. Tapi masih bisa kalau pakai kursi roda tetap, nggak boleh duduk lama juga. Dia jalan bisa, tapi nggak bisa jauh. Harus duduk, ya kan? Jalan harus duduk gitu. Jadi kalau jalan dikit dia harus duduk gitu. Cuma dia tetap kepengen ada gereja sih yang ngajak dia, tapi dia nggak mau. Dia bilang saya nggak mau pelayanan lewat gereja, kata dia. Saya pengen pelayanan tuh di jalan. Jadi dia di jalan terus, dia nggak pernah masuk ke gereja gitu, walaupun ada beberapa gereja manggil gitu. Cuma dia nggak mau. Ya, itu nanti kita bisa nanti kontak-kontak kita link aja. Kalau nggak ikut kelas evangelisasi saya aja. Nah, jadi kita berjejaring, itu banyak yang dari Amerika, yang dari Hawaii, dari mana-mana. Sarankan gitu, ikut evangelis dulu, nanti yang lain-lain permit. Jadi berjejaring di dalam, banyak yang dari Amerika. Saya kan ada kelas Eropa, kelas Amerika kan. Iya. Jam 9 malam waktu jam 8 malam waktu Eropa itu kira-kira jam 2 waktu Indonesia. Jadi di Texas jam berapa tuh? Jam 2 Jakarta. Jam 2 pagi. Jam 2 Jakarta itu jam berapa? Jam berapa di Texas? 2 siang. Ya, Pak Paul. Jam 2 siang Jakarta. 2 siang berarti 2 pagi di Texas. Oh, nggak bisa ya. Terlalu pagi kalau di Texas. Dan dia tuh cuma punya chance untuk internet itu jam 6 pagi sampai jam 8 malam, makanya dia nggak bisa join. Tadi saya ajak, ayo join aja, saya bilang. Karena jam 8 dia udah nggak ada internetnya. Coba ntar saya pikirkan caranya ya, bagaimana ini. Karena dia di luar kan, begitu jam 8 dia keluar kan, begitu ya? Iya, jam 8 dia harus keluar. Enggak, maksud saya kalau ikut nanti kita berjejaring gitu. Karena kan kita ada Pak Daniel Alexander kan juga sering di Texas. Oh gitu ya Pak? Iya, Pak Daniel Alexander kan juga penginjil jalanan juga asalnya kan, sama senior tuh udah zaman mudanya semua, sampai sekarang juga masih nginjil di Papua kan. Itu juga sering ke Texas Pak, beliau itu. Jadi kan bisa kita linkkan semuanya. Jadi nomor teleponnya yang saya harus kasih. Ya nanti kontak Pak Putih, nanti biar nanti dengan Pak Putih, nanti nomor saya biar dikasih sama Pak Putih. Oke Pak. Iya. Luar Nanti biasa nih. Luar biasa ya. Ini memang Galarua ini di bulan pertama sudah lari kemana-mana ya kita ya. Kita siapkan terus. Saudara-saudara yang ingin menjadi member di Galarua bisa langsung hubungi sekretariat Ibu Novita Poli ya. Untuk yang mau di sekretariat Ibu Novita Poli ya, kasih fotokopi KTP atau paspor Anda. Terus kasih ininya ya, untuk yang di dalam negeri Indonesia biaya pendaftarannya 100.000, bulanannya 50.000. Tapi kalau yang di luar negeri itu
500.000 biaya pendaftarannya, bulanannya 100.000. Nanti Anda akan diupdate terus. Nah, website-nya belum jadi Pak Putih ya, Galarua ya. Belum Pak, sebentar Pak. Nanti Oke. Pak Itu Mati- mendingan langsung cari tukang website aja, kita bayar Pak Putih biar cepet. Pak Tamba Pak, websitenya buka di Amerika Pak. Oh Pak Tamba, oh iya Pak Tamba yang janji mau bikin kan kemarin ya. Pak Saya Tamba sudah hari ini nggak masuk. Iya, Pak Tamba kan yang mau bikinkan di Amerika. ini tinggal tunggu Owen aja buat desain kita punya ini logo Ya. macam-macam. Ya, jadi kita benar jadi website di Amerika supaya jangan ditutup sama ada apa nanti sama pemerintah ditutup lagi. Luar biasa Ibu Ruth Spencer, kita akan support terus pelayanan suami Iya, Ibu. Namanya terima siapa Bu kasih. suaminya Bu? Sean Spencer. Sean Spencer, Tuhan Yesus memberkati saudara kami Sean Spencer, berikan kesehatan, semangat yang luar biasa Tuhan, melihat hatinya di dalam nama Tuhan Yesus, berikan pemulihan dan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam segala kelemahannya, dan terus berikan mujizat Tuhan, supaya Bapak Sean Spencer ini bisa terus bersemangat memberitakan Injil-Mu di saat orang-orang yang lain tidak mau memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Luar Paul. biasa Pak. Tuhan Ibu Ruth. memberkati. God bless you.